teruslah mengajar, karena dengan mengajar itu kan yang menjadi jariah, salah satu amalan jariah yang akan terus mengalir. Duduknya tadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik, bismillah, izinkan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fata Ardi Kusuma dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, UMPO, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, insya Allah nanti akan berbincang-bincang ya terkait dengan guru PAI, bagaimana guru PAI itu, kemudian apa saja tugas dan tanggung jawabnya, bagaimana peran besar guru PAI dalam mencetak generasi-generasi masa depan gitu. Nah, nanti ada narasumbernya yakni Al-Ustadz Rizwan Siregar, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Pesantren Kusma Al-Furqon, saat ini menjabat, dan beliau juga bergelut di pendidikan agama Islam sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 5 tahunan. Kurang lebih 5 tahunan ya. Insya Allah nanti kita akan dengarkan paparan dari beliau apa saja tugas dan tanggung jawabnya guru PAI tersebut, dan mudah-mudahan nanti dapat menjadi sebuah ilmu bagi kita semuanya. Dan sebelumnya untuk pembukaan bisa perkenalkan diri. Yes. Oke, terima kasih Ustaz Fata ya. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala ta'ala wa nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, perkenalkan, saya Rizwan Siregar. Tadi sudah disampaikan oleh Akhina Fata begitu. Untuk kegiatan dan sehari-hari ya alhamdulillah berkecimpung dalam dunia pendidikan begitu. Meskipun secara khusus pendidikan PAI dan secara umum ya dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi sebenarnya kalau PAI gitu ya, kemudian juga berkaitan dengan dakwah ya. Cuma nanti mungkin menyesuaikan pasarnya. Kalau dia di SMP, SMA, ada yang juga dakwah ya. Tujuannya sebenarnya adalah menyampaikan pendidikan agama Islam seperti itu. Yes. Terima kasih banyak untuk perkenalan dirinya. Untuk selanjutnya Ustaz, ini ada motivasi dan inspirasi Ustaz. Mungkin teman-teman butuh motivasi bagaimana sih cara menjadi guru PAI supaya yang tersampaikan itu didengar atau mudah dipahami Ustaz. Apa yang memotivasi antum Ustaz untuk memilih sebagai guru PAI? Oke, ya. Ini menarik ya. Sesuatu yang menarik itu biasanya ya memang membuat orang kepo begitu ya. Jadi kalau saya pribadi begitu ya. Kenapa senang dengan dunia pendidikan agama Islam ini? Karena fokus pada tujuannya sebenarnya adalah sesuai dengan undang-undang ya, perundang-undangan kita yang siapa lagi yang akan menggerakkan pendidikan agama Islam ini kalau tidak dari kita begitu. Meskipun mungkin saat ini dunia pendidikan ini khususnya yang PAI ini tidak terlalu diminati begitu, tapi yang menjadi motivasi kita adalah bagaimana agar pendidikan Islam ini terus berkembang, terus diminati, dan orang dengan pendidikan agama Islam ini tertarik gitu ya, bukan membuat jerak atau membuat tidak mau belajar agama Islam seperti itu. Itu yang untuk Rasanya. Itu kemudian apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Anda dalam perjalanan karir selama ini? Oh, Masya Allah. Tentunya kalau ditanya tentang inspirasi begitu ya. Inspirasi pertama kita ya tentunya kalau saya pribadi ya
berafiliasi kepada Rasulullah gitu kan ya. Karena Rasulullah itu dakwah ya. Dakwah itu kan ya tujuannya juga itu, tujuannya pendidikan Islam itu juga gitu ya. Maka itu yang menjadi sumber pertama saya pribadi begitu, untuk kemudian konsisten mendakwahkan ya, mendakwahkan Islam itu. Habis itu kalau dari segi yang lain mungkin banyak ya, ustadz-ustadz kita yang kemudian mereka sangat berjuang dengan pendidikan ini gitu ya. Jadi kalau kiai saya dulu mengatakan itu begini, profesi terbaik kita adalah menyampaikan kebaikan, termasuk adalah PAI ini. PAI ini kan dalamnya ada agama Islam seperti itu. Untuk selanjutnya ya, masuk kepada peran dan tanggung jawab Ustaz. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru PAI dalam kesehariannya? Oh, dalam keseharian ya. Dalam keseharian. Iya. Sekali lagi kalau guru PAI itu sebenarnya adalah guru yang tidak mengenal istirahat begitu ya. Maka prinsipnya fa inna ma'al usri yusra. Kemudian fa idza faraq fansab. Itu prinsip guru-guru PAI ya. Sehingga hari-harinya itu adalah selalu digunakan untuk upgrade begitu ya. Nanti kalau mengajar nanti apa yang saya harus sampaikan, bagaimana nanti saya menyampaikan agar diterima, mempersiapkan rangkaian-rangkaian itu sehingga menarik benar-benar ya. Jadi kegiatan-kegiatannya ya mulai dari upgrade diri gitu kan ya, terus itu memahami kelas, jadi semua stakeholder yang berkaitan dengan PAI termasuk yang akan diajar ya, seperti. Jadi intinya bukan hanya anak muridnya yang harus belajar, tapi kita harus, sebagai pengajar juga harus belajar gitu. Karena kita akan menemukan berbagai macam karakteristik dari siswa itu kan ya. Maka itu juga tugas yang butuh energi gitu kan ya, sehingga buat harian kita itu adalah untuk terus belajar gitu. Nah, ngomong soal rangkaian atau susunan yang mau diajarkan itu bagaimana antum menyusun rangkaian pembelajaran tersebut sebelum diajarkan? Sebelum diajarkan ya, kalau kita di pendidikan sebenarnya sudah ada standar masing-masing ya, mulai dari RPP mungkin ya. RPP itu kan rancangan pembelajaran itu kan sudah kita rancang terlebih dahulu ya. Contohnya ya seperti itu ya, RPP-nya itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak yang positif mulai dari nanti pembelajaran sampai selesai ya, sesuai dengan standar yang sudah ada dan sesuai output yang akan dihasilkan dari pelajaran itu. Iya. Jadi RPP tidak hanya monoton sebatas kertas gitu kan ya. Ada media yang disiapkan, ada peraga yang disiapkan. Ya, sangat bervariasi. Sangat bervariatif ya. Jadi itu proses mengajarnya seperti itu. Oh ya. Kemudian untuk terkait dengan pengembangan kurikulum bagaimana antum berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum PAI ini? PAI ini, oh iya. Terkait dengan kurikulum, nah kurikulum kalau yang kita lihat ya, ada kurikulum Merdeka, sebelumnya K13 dan sebagainya. Ya, terkait dengan kurikulum ya harus terjun juga dalam membuat kurikulum yang baik, dan tentunya kurikulum itu adalah kurikulum yang masih mendukung dari setiap apa yang dia terapkan di sekolah dan sebagainya, termasuk penyesuaian kurikulum gitu kan. Apakah kurikulum dulu dengan sekarang masih relevan atau tidak ya? Yang relevan lanjutkan dan ditingkatkan gitu. Yang tidak sesuai bagaimana agar sesuai ya, sehingga output dari kurikulum itu benar-benar dinikmati oleh guru itu sendiri dan oleh murid itu sendiri ya. Jadi harus terjun dan harus
ya kurikulum diutamakan untuk ya, seorang guru PAI harus ya, demi tercapainya tujuan dari dari pembelajaran. Iya, kemudian seperti itu. kemudian Ustaz, untuk selanjutnya Ustaz, apa tantangan terbesar antum Ustaz selama menjadi guru PAI dan bagaimana caranya untuk mengatasinya? Pastinya kan kita sebagai seorang guru atau kita calon-calon guru itu pasti kan menemukan sebuah masalah atau tantangan tersebut Ustaz. Iya. Kalau dari antum ini Ustaz. Iya. Tantangan ya ini. Iya, tantangan yang terbesar ya yang pernah saya alami sebagai seorang guru begitu ya. Pertama, tantangan pribadi sebenarnya. Ya, pribadi, entah itu ujiannya banyak kan, apalagi seorang guru itu diuji kesiapannya lah. Kadang ngajar itu malas. Oh iya. Itu tantangan itu kan. Kulturnya macam ini. Iya, akan itu yang pertama. Maka untuk diri seorang guru memang harus meneruskan niatnya, ya agar tidak terjadi. Karena kan ada macam-macam guru itu juga. Ada yang guru datang hanya karena mengajar saja, ada yang datang kemudian memaksimalkan itu, gitu kan. Tantangan dari pribadi itu sangat banyak sekali. Maka seorang guru harus siap sebenarnya. Ya, jadi tidak hanya datang itu karena tuntutan sekolah gitu ya. Kemudian tantangan yang lain mungkin adalah dari perkembangan zaman begitu ya. Perkembangan ini juga sebenarnya bukan tantangan ya, tapi untuk kita lebih berimajinasi ya dalam membentuk sebuah pembelajaran. Contohnya mungkin pembelajaran lewat daring dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian guru di awal mungkin sulit gitu ya. Dari itu tantangan ya untuk kemudian bergegas begitu dan menyiapkan ini sudah harus seperti ini saatnya gitu ya. Itu tantangan. Ya terkait ada tantangan zaman juga kalau tidak sudah nyaman dengan yang dulu sekarang nggak berlaku misalkan seperti itu kan. Ya harus merelakan diri untuk belajar. Kemudian tantangan yang bukan dari murid juga ya, dari murid juga itu juga tantangan sekali gitu ya. Jadi ada sudah dibilangnya sekali nyambung, ada yang sudah 30 kali nggak nyambung, itu kan tantangan juga gitu untuk seorang guru ya. Kalau dia tidak siap dengan tantangan itu biasanya mager gitu. Wah besok malas masuk, besok nggak usah lah ngajar lagi kan. Nah dengan tantangan yang seperti itu yang paling besar mungkin di situ ya. Maka sebagai solusi gitu ya, solusi yang pertama adalah menyiapkan benar-benar kita itu sebagai penerus agama gitu. Jadi hitungannya itu bukan masalah digaji berapa dan sebagainya, tapi ketulusannya itu harus pertama yang ditanamkan gitu. Sehingga bertemu dengan murid setiap hari gitu kan. Nah, itu luar biasa. Jadi itu solusinya dan upgrade diri itu sangat penting. Ya, itu solusi dari masalah tadi. Bagaimana saya bersemangat belajar, bagaimana mengatasi murid yang nakal, kan kita yang belajar ya, dari tantangan seperti itu. Jadi yang pertama kali disiapkan itu ya dari diri ya, kita tetap harus dari diri kita sendiri, nggak bisa dari orang lain. Karena ya kita menjadi kalau kita penerus estafet dakwahnya Rasulullah. Betul, iya begitu. Tujuannya di situ. Untuk selanjutnya terkait dengan pendekatan dan metodologi. Tentunya kan kita sebagai seorang guru sebelum kita mengajar anak murid kita kan perlu adanya pendekatan supaya kita mudah dalam menyampaikan. Untuk metode pembelajaran apa yang antum gunakan supaya membuat belajar PA itu lebih menyenangkan gitu. Ya, jadi kalau saya biasanya yang pertama adalah mengondisikan ya. Mengondisikan itu adalah bisa dengan bermain terlebih dahulu, ice breaking ya begitu ya. Jadi bermain. Kalau kadang-kadang juga dalam kelihatannya anak-anak ini sedang capek dan sebagainya, kadang itu nggak harus belajar gitu. Mungkin ada momen curhat dulu, ya cerita dan sebagainya. Ya, terjalin interaksinya. Biar terjalin interaksi, gitu kan. Nah, menjaga interaksi itu nanti kalau sudah terjaring begitu. Ya, mereka sudah menerima kita sudah menerima semua dari masing-masing mereka. Pembelajaran itu akan maksimal gitu, Itu untuk pembelajaran. Lalu
ada evaluasinya, ada reward dan punishmentnya itu kan. Ada misalkan nilai tertinggi sih, ada reward apa begitu, ada punishment juga itu kan, dalam membentuk kelas yang aktif gitu, yang menyenangkan gitu kan. Ya termasuk mungkin di dalamnya ada peraturan kelas dan sebagainya. Itu metode-metode yang kita ini kan dalam mengajar. Seperti kalau pribadi saya mungkin seperti itu, ajak bermain dan sebagainya itu. Mungkin Izzat bisa diberikan satu contoh ya? Satu contoh mungkin terkait pembelajaran tadi sebaiknya untuk pelajaran apa contohnya? Untuk pelajaran apa ya? Ya. Misalkan untuk pelajaran Al-Quran, Al-Quran, entah itu nanti dibuatkan satu nasyid dulu mungkin. Nasyid ya. Nasyid kalamuna kan seperti itu. Itu buat mereka ini apa, senang dulu dulu diajak dulu mereka bernasyid seperti itu ya. Ya kadang yang lainnya tidak harus nasyid, ada tepuk 1, tepuk 2 misalkan, yes, agar terjaring. Itu mungkin yang paling banyak pun di situ ya. Dan kadang itu tidak harus di kelas juga gitu, di bawah pohon atau kemana, yang membuat happy seperti itu. Biar suasananya kalau di kelas itu bisa berubah gitu. Iya, jadi datangnya kita itu mereka itu senang gitu. Jangan malah datangnya kita mereka itu agak tertekan gitu, tidak tertekan. Bisa ya. Kemudian terkait dengan teknologi kan perkembangan teknologi semakin berjalan saja. Nah, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran PAI dan juga apakah antum menggunakan teknologi tersebut? Oke, siap. Ini teknologi ya, ini jadi yang di awal disinggung kan, salah satu tantangan salah satu tantangan teknologi ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri gitu ya, bahwa teknologi itu ternyata sekarang adalah sesuatu yang sangat diperlukan gitu, teknologi. Sehingga guru itu juga jangan menutup diri untuk tidak belajar teknologi. Dan itu metode pengajaran yang sekarang mungkin berlaku gitu kan, dimana murid-murid mereka juga sudah biasa kalau pakai HP, Google dan sebagainya. Pembelajaran teknologinya kalau pribadi begitu ya, itu sangat menyesuaikan dengan zaman begitu ya. Jadi di situ nanti peran misalkan LCD dan sebagainya, itu bagian dari teknologi ya, teknologi yang kita terapkan di dalam kelas khususnya itu. Kemudian untuk tantangan dan manfaat penggunaan teknologi itu apa saja? Untuk zaman sekarang. Kalau untuk zaman sekarang sebenarnya kembali pada dirinya ya. Iya, sebenarnya kembali pada dirinya. Artinya kalau teknologi ini digunakan ya untuk sesuatu yang menunjang skill seorang guru PAI, maka akan banyak dia temukan ilmu-ilmu tersebut gitu. Tapi kalau sebaliknya gitu kan, ya itu tidak dimanfaatkan dan sebagainya, ya sebaliknya juga gitu ya. Kalau manfaatnya sangat banyak ya, pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan sekarang itu pembelajaran pakai slide atau video dan sebagainya, itu kan bagian dari teknologi ya, dari teknologi kita. Bagaimana kita mengkondisikan kelas itu supaya bisa terkait dengan teknologi kita di saatnya. Jadi ada kuisnya kan, bisa juga dari teknologi gitu ya. Kemudian untuk pengembangan profesional untuk pelatihan dan workshop tentunya kan kita sebagai seorang guru kan harus mengupgrade skill kita. Nah, bagaimana seberapa penting pelatihan dan workshop ini bagi guru PAI? Bagi guru PAI, iya. Kembali ke peran guru ya. Peran guru itu kalau tidak mengupgrade diri, sedangkan zaman semakin maju begitu ya, maka dia akan selalu dengan metode-metode lama. Ya, sejak dulu kita SD dulu dengan sekarang kan perlakuannya sangat berbeda. Artinya yang saya garis bawahi adalah pelatihan seperti itu sangat penting, mengupgrade diri, pelatihan. Kalau saya biasanya pelatihan yang menunjang skill saya. Ya misalkan pengembangan kurikulum, ikuti pelatihan itu. Misalkan membentuk kelas yang aktif dan menyenangkan, ikuti pelatihan itu.
itu harus. Hmm. Guru itu harus, ya harus, karena di situ nanti dia akan banyak menemukan ilmu yang kemudian bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Ya, dari sarannya ya, harus ini, guru itu harus. Jadi guru harus mengikuti pelatihan untuk Iya. meningkatkan keterampilannya. Untuk gitu. keterampilan, ya itu Ya, keterampilan. Itu sangat. Kemudian untuk tentunya kita sebagai seorang guru kan harus berinteraksi dengan guru yang lain. Ustaz. Iya, betul. Jadi adanya kolaborasi. Ustaz. Kolaborasi Nah, itu. Nah, Ya. bagaimana Anda berkolaborasi dengan guru lain Ustaz, untuk Hmm. meningkatkan kualitas pendidikan itu Ustaz? Oh gitu, iya. Maka biasanya kolaborasi itu adalah ya kita bentuk, itu kan ya, kita bentuk untuk menyamakan persepsi biasanya. Persepsi. Atau tujuannya juga ketika kita menemukan kendala, gitu kan ya, maka kita bisa menjaring dari guru yang lain. Guru yang lain. Kalau saya biasanya gitu, berkolaborasi gitu kan ya. Ada kendala, oh di situ bagaimana? Oh solusinya begini kalau sini ya. Nah, itu berkolaborasi ya. Itu begitu caranya. Ya. Oh gitu Ustaz. Tujuannya untuk itu. Kemudian Ustaz, bisakah Antum Ustaz, membagikan proyek kolaborasi Ustaz? Satu saja contohnya Ustaz. Contoh, Ya, ya, contoh kolaborasi. Iya, kolaborasi ya. Contohnya yang paling ini misalkan dalam materi PAI ya, PAI, Ustaz, ya. PAI. Ya banyak contohnya sebenarnya ya kan, tentang sholat itu Ustaz. bisa kolaborasi, Berkolaborasi. kan. Misalkan pelajaran itu nanti kan bisa jadi satu pertemuan saja, Iya. itu kan ya. Jadi tidak harus di kelas. Itu contoh kolaborasi. Nanti jadi satu pertemuan masih Jadi dikumpulkan semuanya Ustaz. kan ya, tergantung materinya juga sih. Dengan materinya Ustaz. Ya sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Ya, kolaborasi intinya sih seperti itu. Kemudian Ustaz, untuk selanjutnya ada tantangan Ustaz, ya. Tantangan dan solusi. Nah, Iya. apa saja tantangan terbesar Antum Ustaz dalam Tantangan. menghadapi profesi ini Ustaz? Tantangan. Balik lagi ke tadi Ustaz ya. Iya. Ya kembali ke awal tadi Awal tadi, sebenarnya. Tantangan itu ya tantangannya banyak ya. Tantangan dari pribadi, tantangan dari masa zaman. Ya kembali ke situ tadi sebenarnya. Iya. Kemudian Ustaz, untuk bagaimana sih contohnya Ustaz? Hmm. Ada bagaimana caranya untuk mengatasi sebuah tantangan terkait dengan perbedaan agama Ustaz? Dalam Perbedaan siswa agama. Ustaz. Dalam siswa. Iya, nah, Ya, dalam siswa. Ya, pertama kita harus pahami bahwa agama Islam itu adalah agama yang syumul ya. Syumul. Syumul itu artinya adalah sempurna. Sempurna. Ya, tidak memaksakan semua agama. Semua agama. Ya, tidak memaksakan. Itu bentuk dari negara kita. Maka ketika ada perbedaan agama antara seorang siswa kan ya, dia memahamkan tentang ya, kalau untuk Islam dipahamkan agama selain Islam gitu kan ya. Jadi sama sebaliknya, mereka yang selain Islam dipahamkan juga tentang Islam. Artinya nanti muncul satu sikap yang saling menerima. Oh dia itu Islam, toleransi gitu. Ya, toleransi itu toleransi yang memang kita ini kan ya. Ya tapi toleransinya juga tidak terlalu teman-teman gitu Ya, bisa. Ya mungkin satu sesi sholat dan sebagainya, tapi dari sisi yang lain toleransinya seperti akidah dan sebagainya kan, itu toleransi yang ini yang harus memang benar-benar diperhatikan. Jadi itu peran kita sebagai Iya, seorang peran kita. Ya kita yang inilah yang memberikan solusi sebenarnya. Kemudian Ustaz, untuk pengaruh era globalisasi Ustaz, bagaimana era globalisasi ini Ustaz mempengaruhi cara Anda mengajar ya Ustaz? Iya, cara mengajar ya. Iya, cara mengajar. Contohnya ya, kalau contohnya mungkin dengan era globalisasi yang seperti ini, yang semakin maju itu, ya contohnya pembelajaran ya. Orang dulu kita dengan buku halaman sekian dan sekian. Dengan sekarang kan berbeda. Cara membuat kelompoknya kan juga berbeda. Misalkan kalau sekarang untuk membagi kelompok, dia tinggal kita ini kan di sebuah layar di kelas begitu kan, masing-masing nanti seperti acak. Dia kata kelompok ini itu dalam bentuk kelompok. Dari materi juga macam-macam kan,
ada materi yang misalkan bahasa Arab gitu kan, bahasa Arab ketika dia dipencet begini bunyi, yang lain membunyikan gitu. Itu cara mengajar yang gitu. ya, supaya tugas kita bagaimana supaya tetap kreatif iya kan, tujuannya kan di situ. Globalisasi ini kan membuat guru itu semakin kreatif dalam mengajar, menyesuaikan zaman. Iya, tidak sekarang kan apa masih musim buka halaman sekian dikerjakan, saya mau keluar. Kebanyakan kalau misalkan siswa seperti itu kan mereka jadinya bosan gitu, cepat bosan gitu kan. Kalau hanya sekedar ilmu mereka bisa cari di Google, gitu. Tapi ruhnya guru itu kan harus ada, gitu. Harus ada dan ada itu yang lebih penting dalam proses pembelajarannya itu. Ruhnya guru. Iya. Kemudian untuk dampak dan evaluasi evaluasi proses pembelajaran, bagaimana antum mengevaluasi terkait dengan efektivitas proses pembelajarannya antum? Mengevaluasi ya. Pertama mengevaluasi tentunya ada tingkatannya ya. Tingkatan. Pertama kita minta saran dari murid, itu bentuk evaluasi juga. Minta saran dari murid itu bentuk evaluasi juga. Untuk kita kan tadi. Iya. Kemudian kalau sekarang kan ada evaluasi dari kepala, ada dari rekan, itu kan jadi itu bentuk evaluasi. Jadi ketika murid nanti misalkan evaluasinya terlalu lama materinya, itu kan jadi bahan evaluasi. Itu cara evaluasi dari kepala, mungkin telatnya kepanjangan atau materinya ini kayaknya sudah harus di-upgrade. Terjadi untuk evaluasi itu ya memberikan efek yang ini juga. Ini pendidikan. Kemudian terkait dengan kita kan sebagai seorang guru kan tentunya berinteraksi bukan hanya dengan anak murid saja, tentunya dengan walinya mereka juga. Yang mau saya tanyakan adalah apakah ada feedback dari siswa ataupun wali yang sangat berkesan? Betul. Itu kalau saya sendiri yang mengalami itu tentang berbakti kepada orang tua gitu ya. Jadi ibunya itu cerita dengan anak ini itu sangat bandel bahasanya, bandel sahanya. Diarahkan itu tidak bisa, diarahkan itu selalu melawan dan membantah, mengaji juga tidak mau dan sebagainya. Itu setahun berjalan dengan saya seperti itu. Orang tuanya datang lagi, kemudian menyampaikan, saya sekarang sudah mengaji. Seperti ada perkembangannya. Sudah mengaji, sholat juga sudah mau sholat. Ya, meskipun masih harus diingatkan. Kalau dulu diingatkan nggak melawan gitu saja. Terus gitu aja. Itu mungkin feedbacknya dari wali. Artinya peran guru PAI-nya gitu. Jadi kita itu sebagai guru senang kalau misalkan anak murid kita tuh ada perubahan gitu itu harus lebih baik itu contohnya ya. Itu bisa jadikan semangat juga untuk kita dalam mengajar itu. Jadi dengan adanya feedback dari wali itu masya Allah luar biasa. Bahkan feedback tidak harus itu ya, kan wali juga memberikan masukan, itu juga kan tidak masalah gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk dampak positifnya Ustaz, bisa ceritakan momen atau cerita yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran PAI terhadap siswa. Dampak positif yang pertama mungkin kedisiplinan. Kedisiplinan di kelas. Kedisiplinan di kelas. Dimana biasanya sudah bel gitu. Ya masih belum siap di kelas. Siap di kelas gitu kan ya. Kemudian dengan kita buat peraturan kelas gitu kan. Kita buat nanti kesepakatan dengan mereka. Itu yang real gitu. Jadi sehingga itu mereka sudah duduk di situ gitu kan, sudah tapi itu ya buat peraturannya juga yang menyenangkan. Jangan yang ekstrim gitu ya. Jadi yang buat mereka itu sadar gitu. Yang buat mereka itu sadar. Kalau nanti saya terlambat itu misalkan ya, saya nanti kalau terlambat itu ternyata saya harus membaca sekian buku di kelas di depan teman-temannya dan sebagainya, sehingga
membuat ini dia tidak terlambat gitu ya. Seperti itu contoh ini yang mungkin yang kedisiplinan khususnya ya. Kedisiplinan siswa gitu. Iya, kedisiplinan siswa. Misal untuk terakhir terkait dengan penugasan, untuk mungkin kita sebagai calon guru PAI itu butuh pesan Ustaz. Iya. Apa pesan atau saran antum Ustaz Iya. bagi mereka atau kita sebagai calon guru PAI Ustaz? Ya, baik. Yang pertama pesannya teruslah mengajar gitu. Karena dengan mengajar itu kan yang menjadi jariah ya. Salah satu amalan jariah. Salah satu amalan jariah yang akan terus mengalir gitu. Suatu saat kita nggak ada, murid kita masih mengamalkan yang kita ajarkan, itu terus dapat pahalanya. Jadi itu yang pertama. Ya, teruslah mengajar. Teruslah mengajar dan apa namanya porsi guru PAI yang kita lihat saat ini ya, sesuatu yang tidak menarik begitu. Sesuatu yang tidak menarik. Tapi yang kita harus pahami bahwa kalau ketidakadaan atau ketidakhadiran kita di PAI ini, siapa lagi yang akan menggenggam PAI ini gitu kan. Sekarang kan begitu, kesannya PAI itu Allah hanya PAI gitu kan. Hanya PAI gitu, hanya PAI gitu kan. Padahal dia mengemban amanah penting misalnya. Amanah yang sangat besar Gitu. Grup PAI. Di situ dia memahamkan agama kan. Di situ dia memahamkan kedisiplinan. Di situ dia memahamkan berbakti kepada orang tua kan. Di agama lebih besarnya di situ. Kan itu mungkin ya pesannya, jadi tidak usah minder lah gitu. Tidak usah minder dengan guru PAI kita. PAI nggak usah minder begitu ya. Jadi kalau makanya tadi ketulusan ya, ketulusan itu yang mungkin dipakai oleh guru PAI. Ketulusan. Kalau dia ngecer yang lain, sayanya mending guru yang lain. Gajinya lebih besar, kemudian apa namanya pendaftaran misalkan ketiga KPNS lebih banyak yang dari yang lain kan daripada PAI kan yang kita lihat saat ini gitu kan. Maka ketulusan ya. Ketulusan kan. Kemudian menurut antum bagaimana cara terbaik untuk kita mempersiapkan diri sebagai calon guru PAI? Mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri ini ya. Jadi kalau kita seorang guru ya mempersiapkan ya sesuai, kalau saya melihatnya ya kembali ke pribadinya, maksudnya sebenarnya guru saya guru PAI atau tidak ya. Kalau memang benar-benar jadi guru PAI, dia harus siap dengan segala tantangannya tadi banyak. Mohon maaf misalkan gajinya sedikit, misalkan harus siap gitu kan. Kemudian peluang kerjanya sekarang juga terbatas begitu kan. Gak sebanyak program yang lain katanya sudah penuh. Itu harus disiapkan. Kita harus menyiapkan itu, dan ilmunya juga harus disiapkan. Bagaimana menyusun prota, bagaimana kurikulum gitu kan, bagaimana RPP itu kan juga persiapan dan yang lebih ini disiapkan adalah kemauan untuk mengajar PAI. Kemudian untuk yang terakhir, harapan dan aspirasi. Apa harapan antum untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia? Ya, harapannya untuk pendidikan agama Islam di Indonesia secara umumnya semoga menjadi prioritas. Ya, semoga menjadi prioritas dari setiap lembaga, entah itu di pesantren, entah itu di lembaga swasta, entah itu di lembaga negeri. Ya, harapannya pendidikan agama Islam ini harus menjadi prioritas dan harus dikawal, harus benar-benar dikawal. Kalau harapannya seperti itu. Kalau misalnya yang sekarang sudah mulai muncul itu di sekolah-sekolah negeri itu sudah ada program tahfidnya gitu. Tahfidnya. Walaupun hanya 30 itu sebagai bentuk ikhtiar saja. Ya mungkin ya itu juga mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar training ya, tapi harapannya semoga itu bentuk dari pengembangan pendidikan agama Islam. Ya seperti itu. Kemudian apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin antum capai dalam karir mengajar? Dalam mengajar. Dalam karir. Ya. Kalau tujuan.
Kalau pribadi ya tujuan mengajar PAI seperti ini ya, jadi agar semakin banyak ya, agar semakin banyak yang kemudian mempelajari agama Islam. Maka sebenarnya intinya dakwah tadi, semakin banyak pengikutnya gitu, semakin banyak pecintanya gitu. Itu kalau tujuan pribadi sih itu. Tidak ada tujuan pribadi ingin jadi PNS. Ya sebenarnya tujuannya itu agar tetap Islam, agama Islam itu atau pendidikan agama Islam itu ya menjadi kesadaran untuk semua orang. Itu saja. Ustaz, mungkin seperti itu itu untuk saja. podcast kali ini Siap. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya. Alhamdulillah tadi kita dapat ilmu banyak Amin. sekali, Amin. pengalaman bagaimana cara mengajarnya. Kemudian ada juga tadi yang mungkin yang diingat harus kesan atau pesan dari wali Ustaz ya. Feedbacknya mereka sangat baik Itu kepada sangat kita, baik Ustaz. ya. Itu jangan dianggap Hal yang negatif sepele. ya, itu dianggap saja hal yang positif. Hal yang positif. Seperti itu. Bisa jadi semangat kita Jadi untuk semangat. terus mengajar Iya, gitu. seperti itu. Dan itu pesannya untuk dari Antum Ustaz, yang saya ingat tadi adalah teruslah mengajar gitu Ustaz. Jadi jangan pernah bosan mengajar karena itu bagian daripada jariah kita. Jariah itu ya, untuk insyaallah. Itu saja. Itu saja Ustaz. Terima kasih banyak sebelumnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Mohon maaf menyita waktunya sebentar Ustaz. Mungkin itu teman-teman, sekian dari kami, dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, undur maqala wa la tamdir maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.